Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series It Welcome to Derry episode pertama. Ini adalah adaptasi series dari film horor legendaris It. Dan series ini juga merupakan prequel dari kejadian sebelum di filmnya. Sama seperti filmnya, di series ini menjelaskan tentang Pennywise yang menghantui Derry. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini kita akan berada di tahun 1962 di Derry, Amerika Serikat. Di sebuah bioskop sedang ditayangkan sebuah film musikal. Seorang bocah bernama Matty nonton sendirian sambil menggunakan dot walau sudah remaja. Namun ternyata Matty masuk secara ilegal dan petugas bioskop memergokinya. Dengan cepat, Matty melarikan diri dan tentunya petugas bioskop mengejarnya namun kehilangan jejak. Di lobi ada perempuan bernama Ronnie yang melihat Matty sedang bersembunyi. Ayah Ronnie meminta petugas bioskop untuk membiarkan Matty karena kasihan pada keadaan keluarganya. Ronnie memberi arah yang salah pada petugas bioskop agar Matty bisa terbebas. Ternyata ayah Ronnie bekerja di bioskop. Dengan begitu, Matty berhasil melarikan diri tepat waktu walau sempat dikejar. Sekarang sudah malam dan salju juga turun. Matty meminta tumpangan namun tak ada yang mau berhenti sehingga ia terus berjalan. Ia melihat papan ucapan selamat datang di Derry yang artinya tujuan Matty adalah keluar dari Derry. Tak lama kemudian sebuah mobil berhenti untuk memberi Matty tumpangan. Isi mobil ini adalah keluarga berisi 4 orang. Karena kasihan, Matty diizinkan menumpang di mobil. Now you just tell us where home is. Anywhere but Derry. Si ayah bertanya di mana rumah Matty, namun Matty menjawab ia mau kemana saja asal tidak di Derry. Tujuan mereka adalah Portland sehingga Matty ingin ikut kemanapun mereka pergi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan sejauh ini tak ada kejadian aneh dan Matty tidak mencurigai apapun. Hal aneh adalah saat anak tertua membuka kotak yang berisi liver kemudian menyentuhnya. Tangannya basah kemudian ia menciumnya. Matty tahu ia hanya penumpang sehingga ia tidak berkomentar. Namun saat anak itu menyodorkan jarinya ke arah Matty tentunya membuatnya tak nyaman namun ia hanya diam. Kemudian perjalanan berlanjut seolah tak terjadi apa-apa namun Matty sadar ada yang aneh dengan keluarga ini. Namun Matty melihat tanda selamat datang di Derry lagi yang artinya ia berkendara memutar. Mereka mengabaikan Matty sehingga ia ingin diturunkan namun mereka mengabaikannya. Matty ingin membuka pintu namun pintunya dikunci. Matty muak sehingga ia mencoba mengambil alih kendali namun tanpa sengaja ia memukul perut si ibu yang sedang hamil tua. Ia merasa sakit di perutnya dan terlihat bayi di perutnya bergerak sementara yang lain hanya bersorak. Tak lama kemudian ia melahirkan sesuatu yang menakutkan di dalam mobil. Tentunya ini bukan bayi biasa karena bentuknya sangat menakutkan. Bayi ini memiliki sayap seperti kelelawar dan mulai mengacau di dalam mobil. Matty sangat ketakutan sementara yang lain bersorak seolah ini menyenangkan. Mobil mereka kehilangan kendali namun mereka tidak crash. Karena takut, Matty kembali menggunakan dotnya. Saat bayi monster ini menyerang Matty, dotnya terlempar dari mobil hingga keluar. Dan dengan begitu, It Welcome to Derry pun resmi dimulai. 4 bulan kemudian, seorang remaja bernama Phil sedang mengawasi pesawat yang terbang di dekat airbase di Derry. Yang datang kali ini adalah 2 veteran bernama Leroy dan Pauli yang baru dipindahkan untuk bertugas di Derry. Mereka adalah Air Force dan di sini adalah pangkalan udara yang paling dekat dengan Uni Soviet. Namun di sini bukan hanya pangkalan militer saja karena di sana ada wilayah yang dilindungi karena mengerjakan sesuatu yang rahasia. Kemudian mereka dibawa menemui tim yang akan mereka pimpin. Derry adalah tempat yang rasis, bahkan ada pria yang tak ingin memberi hormat pada Leroy karena ia berkulit hitam. Pria ini bernama Master. Leroy menghadapinya karena Master adalah bawahannya sehingga ia harus memberinya hormat. Tak lama kemudian, Jenderal Shaw datang melihat ketidaksopanan yang ditunjukkan bawahannya. Ia memaksa Master untuk memberi hormat pada Leroy walau terpaksa. Sementara itu di sekolah, kita akan melihat seorang remaja perempuan bernama Lily. Orang-orang memperhatikannya karena Lily baru kembali sekolah setelah dari rumah sakit jiwa. Saat Lily membuka lokernya, sebuah jar berisi pickle jatuh. Tak hanya itu, isi lokernya dipenuhi pickle jar.
Semua orang melihatnya dan menertawakannya. Lily memiliki teman bernama Margie yang menenangkannya. Margie marah karena Lily dibully, namun Lily tak ingin mempermasalahkannya. Bisa dibilang kalau Margie dan Lily adalah the loser atau si cupu. Di lobi yang sama, kita akan melihat Phil dan sahabatnya Teddy yang juga sekolah di tempat yang sama. Phil sangat tertarik dengan alien, bahkan memiliki teori konspirasi dengan airbase di Derry. Namun Teddy tak terlalu tertarik dan mengabaikannya. Di malam hari, Teddy ke rumah Phil. Saat ini Phil sedang mengintip tetangga mengganti pakaian namun gagal melihatnya. Phil ini orang yang memang suka yapping, sementara Teddy hanya diam. What's wrong, Teddy? For months of the day since Maddie. Phil tahu kalau Teddy memikirkan sesuatu. Teddy menjawab sekarang sudah 4 bulan setelah Matty menghilang. Teddy ingin membicarakan Matty, namun Phil mengabaikannya. Orang-orang menganggap Matty sudah meninggal, namun tubuhnya tak pernah ditemukan. Teddy pikir ada kemungkinan kalau Matty masih hidup. Matty tidak memiliki teman dekat dan hanya Teddy dan Phil yang menganggapnya, dan itu pun tak terlalu dekat. Teddy merasa bersalah karena tidak berteman dengan Matty, sementara Phil pikir menghilangnya Matty bukanlah salah mereka. Di tempat lain, Lily sedang di kamar mandi dan terlihat ia juga masih sedih. Saat akan mandi, ia melihat gelangnya dan mengingat sesuatu. Beberapa bulan yang lalu saat Matty masih ada, Matty mengajak Lily ke tempat sebelumnya Phil memperhatikan pesawat. Mereka membeli sebuah gacha box dan Lily memenangkan hadiah gantungan roket. Karena ia tidak menyukainya, ia menukarkannya dengan Matty yang mendapatkan kura-kura. Don't tell the guys I brought you here, okay? Phil and Teddy, I mean. Matty meminta Lily untuk tidak memberitahu Phil dan Teddy kalau Matty mengajaknya ke sini. Lily pikir Matty malu jika diketahui orang-orang dekat dengannya, namun Matty membantahnya. Karena penasaran, Matty bertanya apa yang terjadi pada ayahnya. Lily menjawab ia dan ibunya pergi menjemput ayahnya yang bekerja di sebuah pabrik pickle. Sebelum pulang, Lily ketinggalan mainannya di pabrik sehingga ayahnya kembali ke pabrik. Namun ternyata salah satu mesin macet. Ayah Lily ingin membantu, namun mesin ini malfungsi dan ayah Lily tergiling mesin dan bagian tubuhnya masuk ke pickle jar. Itulah kenapa sebelumnya banyak yang menaruh pickle jar di loker Lily untuk membulinya. Lily merasa kematian ayahnya adalah salahnya sehingga ia mengalami gangguan mental dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Tentu Matty berkata kalau itu bukan salah Lily. Di saat yang sama, acara kembang api dilakukan karena ternyata hari ini adalah malam tahun baru. Lily berterima kasih karena Matty mau mendengarkannya. Matty pikir ia memiliki koneksi dengan Lily sehingga ia ingin menciumnya. Lily menolaknya dan keadaan menjadi tanggung sehingga Matty segera pergi. Melihat gantungan kura-kura ini membuat Lily mengingat Matty. Tak lama kemudian ibunya mengajak Lily ke makam ayahnya besok. Setelah ayahnya meninggal, mereka belum pernah sekalipun mengunjungi makamnya. Oh, we got trouble. Right here, I remember sitting. Saat Lily sendirian di kamar mandi, ia mendengar suara dari lubang bathtub. Ia mengenali suara itu sebagai suara Matty, namun tentunya ia bingung. He won't let me! Dari lubang itu, Lily melihat jari yang dipenuhi darah yang tentunya membuatnya takut. Keesokan harinya, Lily menceritakan ini pada Margie, namun ia tidak mempercayainya. Lily jarang bicara dengan Matty saat ia hidup, lalu kenapa sekarang setelah Matty mati, ia berbicara dengan Lily? Margie tidak ingin Lily membicarakan ini di sekolah karena ingat Lily baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Jika orang-orang mendengar cerita ini, mereka akan menganggap Lily masih gila dan akan terus membulinya. Namun Lily pikir kalau Margie malu jika orang pikir ia dekat dengannya sehingga mereka bertengkar. Suatu hari, Phil dan Teddy pergi ke lokasi rahasia mereka dan bertemu dengan Lily yang sudah menunggu. Sepengetahuan Lily kalau Teddy dan Phil adalah sahabat Matty, namun ternyata bukan. Bahkan Matty hanya baru sekali diajak ke tempat rahasia ini. Karena terlanjur, Lily memberitahu apa yang terjadi padanya dan tentunya mereka juga sulit mempercayainya. Phil pikir kalau Lily sudah gila, namun Teddy menjawab kalau Phil percaya dengan alien, lalu kenapa ia susah mempercayai Lily. Masalahnya tidak ada buktinya, namun ia pikir ini tidak mustahil. Namun tentunya tak ada yang bisa mereka lakukan walau mempercayainya. Di tempat lain, Leroy dipanggil ke ruangan General Shaw. Leroy adalah veteran yang pernah bertugas di Korea dan merupakan salah satu pilot terbaik. Leroy di sini untuk mengetes pesawat terbaru yang masih rahasia. Karena masih uji coba, mereka butuh pilot terbaik untuk mengujinya. Di malam hari, Leroy pulang dan bersiap tidur. Ia tak bisa tidur karena jendela kamarnya terbuka.
Namun ternyata ada 3 orang berpakaian tertutup yang menyerangnya. Alasan Leroy diincar adalah untuk mencari tahu spesifikasi pesawat tempur baru yang akan diuji coba. Leroy tidak ingin menjawabnya walau ia diancam. Namun di saat yang sama, Pauli mendengar teriakannya sehingga ia menerobos pintu. Dengan bantuan Pauli, mereka berhasil mengusir orang itu walau mereka tak mengejarnya. Di tempat lain, Teddy sedang makan malam bersama keluarganya. Terlihat Teddy masih memikirkan perkataan Lily sebelumnya. Do you think somebody could kidnap a kid and keep him underground? Teddy bertanya pada ayahnya apa mungkin seseorang menculik anak dan mengurungnya di bawah tanah selama berbulan-bulan. Ayahnya tidak mempercayainya dan berpikir kalau Teddy terlalu terpengaruh dengan komik yang ia baca. Setelah makan malam, Teddy membaca komik sebelum tidur. Saat membaca, tiba-tiba lampunya mati. Teddy menyalakannya lagi, namun lampunya mati lagi. Saat menyalakan yang ketiga kalinya, cover lampunya berubah menjadi wajah yang menyeramkan. Tentunya Teddy panik dan menjauhi lampunya. Namun lampunya berguling ke dekatnya, bahkan berteriak. Namun saat Teddy membuka matanya, semua yang ia lihat menghilang. Keesokan harinya, Teddy menceritakan kejadian semalam pada Phil dan Lily. Phil mengenal Teddy sudah lama sehingga ia bisa tahu kalau Teddy tidak berbohong. Masalahnya mereka tidak bisa memberitahu siapapun atau mereka akan dianggap gila. Artinya mereka harus mencari tahu sendiri apa yang terjadi pada Matty. Kemudian mereka pergi ke perpustakaan, namun kali ini adik Phil yang bernama Suz ikut karena tidak ada yang menjaganya. Mereka ke perpustakaan untuk memeriksa koran yang memberitakan Matty. Dari sebuah artikel, mereka menemukan kalau awalnya Matty diduga kabur. Namun setelah tak ditemukan dimanapun, kini Matty diduga sudah meninggal. Dari artikel juga memberitahu kalau orang terakhir yang melihat Matty adalah Ronnie. Kemudian mereka menemui Ronnie, namun mereka diusir. Ronnie marah karena ternyata sebelumnya polisi pernah mencoba menyalahkan ayah Ronnie karena hanya berkulit hitam. Merasa Ronnie tak akan memberi apapun, mereka menyerah. Namun saat pulang, Phil berkata ia sudah bilang mengejar musik dari lubang pembuangan itu buang-buang waktu. Tanpa sengaja, Ronnie mendengarnya. Ternyata selama ini Ronnie juga mendengar suara aneh di pipa bioskop. Ia tidak tahu apa itu suara Matty, namun ia menyanyikan sebuah lagu. Di malam hari, Ronnie mengajak mereka ke bioskop. Ternyata lagu yang Matty nyanyikan adalah dari film terakhir yang ia tonton yang merupakan film musikal. Ronnie pikir kalau ada petunjuk di film ini sehingga mereka ke sana saat bioskop tutup. Ingat, ayah Ronnie bekerja di sini sehingga Ronnie juga bisa mengoperasikannya. Mereka menonton film sementara Ronnie di ruang operator. That's the song I heard. Mereka menontonnya dan Lily menyadari lagu yang dimainkan adalah yang ia dengar di kamar mandinya. Sejauh ini tak ada yang aneh hingga mereka melihat Matty di dalam film. Tentunya mereka bingung dan memanggil Matty kalau mereka ada di sini. Matty sepertinya bisa mendengarnya sehingga mendekati kamera. Mereka bisa berbicara dua arah. Daddy, come on, we're gonna get you out! No, you won't. Mereka berkata kalau mereka di sini untuk menyelamatkan Matty, namun Matty menjawab itu bohong. Karena justru alasan ia di sini adalah karena mereka. Tiba-tiba Matty berubah tersenyum seperti Pennywise dan ternyata yang digendong Matty adalah bayi. Matty melemparkan bayi dengan sayap sebelumnya yang menembus layar ke dunia nyata. Tentunya mereka ketakutan dan kekacauan terjadi di mana-mana. Phil, Teddy, dan Suz mencoba melarikan diri sementara Lily terlalu takut untuk bergerak. Namun justru Lily yang hanya diam menjadi orang yang selamat. Lily melihat Philly dan Teddy diserang bayi monster ini. Ia melihat Suz dan ingin memegang tangannya, namun ia diserang monster itu. Tak lama kemudian, Ronnie masuk ke ruangan sambil membawa palu. Ia melihat Lily yang masih hidup sementara Teddy, Phil, dan Suz sudah mati. Bayi monster ini masih ada di sini sehingga mereka keluar secepatnya. Ronnie bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun Lily terlalu syok untuk menjawabnya. Saat melihat tangannya, ternyata Lily masih memegang tangan Suz yang buntung. Dan dengan begitu, episode pertama pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Mimin suka sama filmnya, jadi Mimin lumayan punya ekspektasi tinggi sama seriesnya. Ciri khas It memang sering memunculkan monster-monster yang nyeremin parah. Tapi adegan yang paling bikin Mimin enek waktu si ibu melahirkan monster bayi di mobil. Karena terlalu ekstrim, Mimin gak bisa tampilin karena pasti kena strike. Overall, Mimin enjoy banget nonton episode pertama ini, jadi untuk rating, Mimin kasih rating 10/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin?
Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.